Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Madiani Putri, NIM 210301178. Assalamualaikum. Nama Muhammad Anul Yakin, NIM 210301164. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang etika dan lingkungan. Pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan hidup merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Dengan etika lingkungan, kita tidak saja mengimbangi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi etika lingkungan hidup juga membatasi perilaku, tingkah laku, dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kewajaran lingkungan hidup. Jenis-jenis lingkungan hidup. Etika lingkungan disebut juga etika ekologi. Etika ekologi dibedakan menjadi dua, yaitu etika ekologi dangkal dan etika ekologi dalam. Ekologi dangkal merupakan paradigma yang menekankan kepada aspek pemenuhan kebutuhan manusia, sedangkan ekologi dalam merupakan etika yang memandang bahwa manusia merupakan bagian integral dari lingkungannya. Prinsip-prinsip etika lingkungan. 1. Sikap hormat terhadap alam. Seluruh teori tentang etika lingkungan hidup, antroposentrisme, bisentrisme, ekosentrisme, dan sekalipun berbeda pandang tentang lingkungan, namun semuanya sama-sama mengakui bahwa alam semesta perlu dihormati. Prinsip tanggung jawab merupakan tanggung jawab moral terhadap alam karena manusia adalah bagian integral bagian dari alam dan setiap makhluk hidup diciptakan oleh Allah. 3. Solidaritas kosmis. Prinsip solidaritas kosmis muncul dan kenyataannya bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. 4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Prinsip etika yang ditekankan oleh pandangan ekoterisme, kehidupan yang setara sesama makhluk hidup. Selanjutnya prinsip Nohar, manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam dan tanggung jawab secara metodologi kehidupan alam. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, yaitu prinsip yang mengutamakan nilai, cara hidup, serta kualitas hidup yang baik. Prinsip keadilan, manusia harus baik terhadap sesama makhluk hidup, menghargai kepentingan dan keberadaan masing-masing untuk menjaga keseimbangan alam agar berdampak positif pada pelestarian lingkungan hidup. 8. Prinsip demokrasi, setiap kecenderungan reduksionis dan anti keanekaragaman serta anti pluralitas bertentangan dengan alam dan anti kehidupan. 9. Prinsip integritas moral, yaitu mengacu kepada pejabat publik yang memiliki jabatan tertentu dalam menjalankan tugasnya dan mampu menjadi contoh panutan yang baik, jujur, memiliki etika dan moral yang terhormat. Teori etika lingkungan. Yang pertama, antroposentrisme. Teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Yang kedua, biosentrisme. Teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Yang ketiga, ekosentrisme. Teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup abiotik lainnya yang saling terkait satu sama lainnya. Yang keempat, zoosentrisme. Etika lingkungan zoosentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang. Karenanya, etika ini juga disebut sebagai etika pembebasan binatang. Yang kelima, hak asasi alam. Makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi, namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang biak. Seperti binatang dan tumbuhan juga mempunyai hak, meskipun mereka tidak dapat bertindak yang berlandasan kewajiban. Penerapan etika lingkungan. Yang pertama, manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan, sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri. Yang kedua, manusia sebagai bagian dari lingkungan hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Yang ketiga, kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas, termasuk bahan energi. Dan yang terakhir, lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.